Halo pengguna internet, admin Crown di sini, dan kali ini saya mau ngobrol ini buat serial yang berjudul The Resurrected. Jadi, mari kita mulai. Serial ini disutradarai Su Chao-jen dan Leste Chen, ditulis Sua Jie-yi dan Yang Sen, diproduksi Guli Guo Pictures Limited, bergenre drama, misteri, thriller, dan kriminal. Punya 9 episode dan ratingnya 18 ke atas. Premis ceritanya, ada dua orang ibu bernama Hui Chun dan Chao Ching yang mau balas dendam ke orang bernama Shin Kai karena anak mereka jadi korban nih dari sindikat perdagangan manusia yang dipimpin Shin Kai. Walaupun saat Shin Kai udah dihukum mati, tapi mereka, Hui Chun sama Chao Ching, belum ngerasa dapat keadilan nih. Jadinya, mereka mutusin ya buat ngehidupin lagi Shin Kai lewat sebuah ritual di sebuah suku pedalaman. Dan dari situ ya, balas dendam mereka ini dimulai. Yang tadinya cuma pengen nyiksa Shin Kai doang, malah jadi berkembang ke suatu hal yang lebih besar. Dari segi ceritanya, saya suka ya cerita atau isu yang dibawa serial ini lumayan dekat sama masalah di sini. Ya, sering kan kalau lihat berita orang-orang kita itu dibawa ke negara judul itu. Terus, balas dendam di serial ini juga dikemas cukup unik ya. Bagian supranatural soal ritualnya itu jadi sedikit pembeda lah. Sayangnya aja, emang nggak dikulik sama sekali. Maksudnya gini, ritualnya itu cuma dipakai satu kali buat ngebangkitin Shin Kai aja. Udah, nggak ada tuh penjelasannya. Sekedar cara Hui Chun sama Chao Ching nemuin tempat itu aja, nggak ada. Terus ya, saya juga kadang bingung ya sama tempat dan waktunya. Kalau soal tempatnya, saya itu lebih ke lupa sih, bukan bingung. Saya itu lupa kalau serial ini lokasinya itu ada di Thailand. Saking lebih sering dengar bahasa Cina daripada bahasa Thailandnya. Bahkan ya, polisi aja ada yang pakai bahasa Cina gitu. Kalau soal waktunya, saya itu bingung udah berapa hari yang kelewat. Maksudnya gini, ritual ngebangkitin Shin Kai itu cuma tahan 7 hari. Nah, urgensi soal itu bagi saya nggak kerasa aja. Ditambah lagi, alurnya itu sering maju mundur gitu waktunya. Tapi, buat bagian lainnya bagus banget ya. Bagian misterinya itu saya puas banget lah. Soalnya rapih banget dan informasinya itu dikasih pelan-pelan. Selama nonton, saya itu kayak disetir ke satu arah, tapi pas ada informasi baru yang bikin plot twist, saya itu selalu bilang, ya lagi, kok nggak kepikiran ya? Tapi walaupun serial ini punya plot twist yang nikmat banget dan lumayan banyak, tapi menurut saya penutup episode 9 itu udah berlebihan sih. Soalnya ya, dikasih tahu banget nih, sampai jelas tujuan si A ngelakuin itu. Jadi saya nggak bisa berkhayal aja buat akhir ceritanya. Terus, cara dapetin informasinya juga asik banget. Hui Chun sama Chao Ching dibuat kreatif banget, kayak sembarangan dan gak terencana, tapi semuanya itu ada di dalam kendali mereka. Misalnya aja di episode 4, di situ kan ada 3 karakter yang ngedeketin targetnya masing-masing. Hui Chun ke ibunya Shin Kai, Eason ke adiknya Shin Kai, dan Chao Ching ke temennya dia. Itu semua kayak yang dibilang tadi. Caranya itu bikin deg-degan banget. Soalnya kelihatannya sembarangan. Tapi, pas semua alasannya dijelasin, itu bikin puas banget sih lihatnya. Dan dari sini ya, saya itu klik loh buat serius nonton serial ini. Dari segi karakternya, saya juga suka ya sama karakter di serial ini. Semua karakternya itu hidup. Masing-masing punya fungsinya, punya dinamikanya, dan punya latar belakangnya. Ditambah, acting para pemainnya juga bagus banget. Saya bisa kesal sama karakter A, gregetan sama karakter B, sedih sama karakter C, dan lain-lain. Contohnya, 2 karakter utamanya aja deh, Hui Chun sama Chao Ching. Mereka berdua kan sama-sama korbannya Shin Kai, tapi pendekatannya beda banget. Hui Chun yang diperanin Suki itu lebih emosional, tindakannya lebih ngandelin perasaan, sedangkan Chao Ching yang diperanin Angelica Lee itu lebih rasional, tindakannya lebih ngandelin logika. Jadi bayangin aja, mereka ini satu tim, tapi perbedaannya kontras banget, dan itu yang ngebuat asik buat ikutin. Itu aja baru hubungan mereka berdua, belum lagi sama karakter lain gitu.
Ngomong-ngomong, Angelika Lee di sini cantik banget ya. Saya suka banget jadinya. Kalau kalian juga suka dan ada rekomendasi filmnya dia, boleh komentar aja. Dari segi audio dan video, saya nggak ada banyak komentar sih. Produksinya itu niat, lokasinya banyak yang menarik buat dilihat. Sinematiknya juga bagus, bikin setiap momennya itu makin berasa. Kalau audionya, cuma mau bilang musik penutupnya itu enak banget. Setiap kali muncul ya, perasaan saya tuh puas banget. Momennya pas banget. Sayangnya aja di episode 8 sama 9 udah diubah ya. Kesimpulannya, proses nonton serial ini asik banget. Setiap episodenya berhasil bikin saya kepancing buat terus nonton. Misterinya dapet, tegangnya dapet, sedihnya dapet, lucunya pun dapet. Walaupun bagi saya, serial ini ditutup kurang greget ya, soalnya fokusnya itu agak sedikit berubah aja dari tujuan awal. Dan penjelasan soal tujuan karakter A itu bikin saya mikir, kayak pengen banget nih punya musim berikutnya. Padahal ya, kalau diselesain saat itu aja juga nggak apa-apa gitu. Tapi baik lagi, serial ini layak banget buat ditonton dan menyenangkan buat ikutin. Jadi itu dia obrolan saya buat serial The Resurrected. Jangan lupa klik suka, tulis komentar, dan juga berlangganan. Sampai jumpa di konten berikutnya. Terima kasih.